Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lastri Hastuti, calon guru penggerak Angkatan 11, berasal dari SMP Negeri 6 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan memaparkan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Pendidikan yang berpihak pada murid yaitu pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama. Artinya, setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alami yang sudah terbentuk dalam diri anak. Dalam pelaksanaannya, kita sebagai pendidik dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dan mendukung terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa. Selanjutnya, semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3. Yang pertama, Ingarsa Sung Tolado. Artinya, di depan guru memberi contoh. Yang kedua, Ingmadya Mangun Karsa. Artinya, di tengah guru membangun motivasi. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang guru selalu memberi dorongan semangat. Strategi saya dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal, ada 4 yang saya terapkan. Yang pertama itu tentang mengajarkan pendidikan yang berpihak pada anak. Dan yang kedua, melaksanakan merdeka belajar. Yang ketiga, mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, mengajarkan budi pekerti kepada anak. Strategi mengajarkan pendidikan yang berpihak pada anak, di sini maksudnya bebas dari segala ikatan dengan pendekatan terhadap anak, bukan berarti untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak ini pun artinya seorang pendidik harus memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik tanpa meminta sesuatu apapun, atau yang lebih dikenal dengan tanpa meminta pamrih. Yang kedua, strategi saya melaksanakan merdeka belajar. Di dalam konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada kemerdekaan dengan istilah sistem Among, yaitu melarang adanya hukuman dan paksaan pada peserta didik. Karena hal tersebut dapat mematikan jiwa merdeka dan kreativitas anak. Pelaksanaan Merdeka Belajar berpusat pada penggalian potensi terbesar pada guru dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas belajar secara mandiri. Yang ketiga, mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Gagasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan anak didik berada, di mana lingkungan tersebut juga mempengaruhi karakter yang terbentuk pada anak. Kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada anak didik, agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman.
Strategi saya yang keempat, mengajarkan budi pekerti pada anak. Budi pekerti merupakan hal yang sangat penting dan telah menjadi bagian dari proses pendidikan nasional. Budi diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa, perasaan, emosi, sehingga menghasilkan karsa, yaitu kemauan atau kehendak. Sedangkan pekerti diartikan sebagai raga, yang artinya tenaga, perilaku, dan karya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama untuk membentuk karakter anak. Keluarga ibarat laboratorium awal sebagai melatih kecerdasan budi pekerti anak. Sehingga ketika anak sudah masuk dunia pendidikan, kita sebagai pendidik turut berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntutan dan teladan sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Konteks sosiokultural di suatu daerah hendaknya diselaraskan dengan pendidikan yang diperoleh anak. Misalnya, saya contohkan ada 4. Yang pertama, memelihara tradisi daerah setempat. Contohnya, peserta didik saya ikut partisipasi mewakili sekolah dalam kegiatan 17 Agustus yang selalu diadakan di kecamatan saya, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terus yang kedua, menghargai keberagaman agama dan toleransi. Saya contohkan di sini peserta didik mengikuti kegiatan di sekolah yang mayoritas Muslim, tetapi ada juga yang non-Muslim. Dengan toleransi yang tinggi, mereka menghargai dan bertoleransi dengan kegiatan tersebut. Contoh yang keempat, mengembangkan budaya daerah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di sini saya mencontohkan kegiatan ekstrakurikuler yaitu drum band. Peserta didik saya ikut partisipasi mewakili sekolah dalam perlombaan drum band setiap tahunnya yang selalu diadakan di kabupaten tempat tinggal saya. Lalu yang keempat, melestarikan permainan daerah. Di sini saya contohkan ketika ada kegiatan P5 tentang kearifan budaya lokal, peserta didik saya aktif mengikuti kegiatan permainan tradisional yang berupa congklak, permainan congklak. Adapun tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangannya menyamakan persepsi antara guru dan orang tua, guru dan murid, serta murid dan murid dalam menjadikan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada juga solusinya, yaitu guru harus bekerja sama dengan orang tua dalam mendidik anak, baik ketika anak di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah, demi terwujudnya pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, itu saja pemaparan dari saya dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat!